Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang sifat esa, bukti keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan sebelumnya bahwa kalau Allah itu tidak esa, dalam arti berbilang, maka Tuhan itu menjadi sosok yang lemah, dan kalau Tuhan sudah lemah, maka alam tidak akan pernah ada. Sekarang alam ada, berarti itu tanda bahwa Allah itu esa. Bukan cuma ada, teratur. Dan sesuatu yang teratur sedemikian dahsyat ini hanya mungkin diciptakan oleh satu pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih masuk akal kita meyakini satu Tuhan ketimbang Tuhan yang berbilang. Sudah kita paparkan. Sekarang selanjutnya sifat kuasa, kehendak, pengetahuan, dan kehidupan. Qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, udah selesai. Setelah wahdaniyah apa? Qudrah, iradah, ilm, hayat, sama. Apa buktinya bahwa Allah itu kuasa? Dia berkehendak, dia punya pengetahuan, dan dia punya kehidupan. Apa buktinya? Jawabannya lebih gampang dari yang sebelumnya. Halaman 115. Di buku saya halaman 115. Imam Sanusi menjawab, wa amma burhan, apa artinya burhan? Bukti. Wa amma burhan wujubit tisafi ta'ala bil qudrah wal iradah wal ilm wal hayah. Adapun bukti keharusan Allah disifati dengan kuasa, kehendak, pengetahuan, dan kehidupan. Fali annahu, karena kalau seandainya fali annahu law intafa syai'un minha, kalau salah satu dari sifat-sifat yang tadi itu ternafikan, maksudnya nggak ada, kalau Allah itu nggak kuasa misalnya, atau Allah itu nggak berkehendak, atau Allah itu tidak memiliki pengetahuan, atau tidak hidup. Kalau seandainya sifat yang salah satu dari keempat sifat itu nggak ada, apa konsekuensinya? Maka niscaya tidak akan tercipta sesuatu pun dari alam semesta ini, dari makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Lihat. Sekarang alam semesta itu ada. Karena alam semesta ada, berarti ada sebab. Yang menjadi sebab ini adalah Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bayangkan, kita sedang membahas sifat kuasa, kehendak, pengetahuan, dan Coba sekarang gini, Nok, lihat. Kalau Allah itu tidak hidup, kira-kira alam ini ada nggak? Nih, menurut kamu ini meja nih, meja ini. Mungkin nggak dibuat oleh orang yang nggak hidup, nggak punya kehendak, nggak punya kemampuan? Mungkin nggak meja ini nih? Pasti yang buat meja ini punya apa coba? Punya kemampuan, punya pengetahuan, punya kehendak. Masuk akal nggak? Kak, bukan, belum selesai pertanyaannya. Masuk akal nggak kalau ada orang bilang ini meja diadakan oleh sosok yang tidak punya pengetahuan, tidak punya kehendak, nggak hidup lagi. Terus siapa ini yang mengadakan? Masuk akal nggak itu? Masuk akal. Jadi sangat mudah untuk mengatakan Allah berkuasa, berkehendak, mengetahui, dan hidup itu karena buktinya alam semesta ini ada. Kalau seandainya salah, sekarang misalnya kalau Allah misalnya tidak punya kuasa. Ingat sifat kuasa itu sifat yang apa? Yang dengannya Allah itu mengadakan atau seandainya kuasa ini nggak ada, Allah punya sifat kehendak, pengetahuan, dan kehidupan. Terus alam semesta ini bisa ada dari ketiadaan, bagaimana? Ya kan? Kita kembali ke contoh meja. Ini meja ini, anggap dia punya pengetahuan tentang meja. Tapi dia nggak bisa bikin meja, mungkin nggak bisa bikin meja ini. Kalau dia nggak punya kemampuan, mungkin nggak? Harus punya kemampuan. Yang bikin spedol, yang bikin buku. Mungkin ada penulis gak punya kemampuan bikin tulisan, mungkin? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Karena itu lebih masuk akal. Jadi begini, ini sifat-sifat yang kalaupun tidak dijelaskan oleh agama, akal kita itu memastikan keberadaannya. Paham nggak?
Jadi seandainya Quran nggak menjelaskan kuasa, kehendak, pengetahuan, kehidupan, tapi akal kita akan sampai pada kesimpulan nggak mungkin lah ada alam semesta sedemikian hebat, tapi yang mengadakannya itu nggak berkuasa. Mungkin nggak itu berakal? Ini contoh sifat-sifat yang ditetapkan oleh akal sekaligus dikuatkan oleh syariat. Syariat dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah ya. Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha hidup, Allah maha kuasa. Bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui. Al-Quran menyebutkan Allah punya kuasa, kehendak, kuasa, dan kehidupan. Tapi seandainya itu ayat-ayat tidak ada, akal kita akan bisa memastikan sifat-sifat ini. Karena nggak mungkin ada alam kalau seandainya yang mengadakan alam nggak punya kuasa, atau nggak punya kehendak, atau nggak punya pengetahuan, apalagi tidak punya kehidupan. Itulah ini maksud dengan perkataan Imam Sanusi bahwa kalau seandainya sifat-sifat ini tidak ada, maka alam semesta ini tidak akan ada. Sekarang alam semesta ada, berarti itu bukti bahwa Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak. Kehendak ini dengannya apa? Allah dengan sifat kehendak itu apa? Menghususkan sekian banyak kemungkinan. Bumi ini bisa nggak dalam bentuk kotak Allah ciptakan? Dalam bentuk kotak bisa nggak? Dalam bentuk panjang bisa nggak? Tapi kenapa Allah ciptakan dalam bentuk bulat? Ya Allah menghendaki itu, paham? Ada penghususan di sana, dan penghususan itu Allah dengan sifat kehendaknya. Baik. Qudrah, iradah, ilat, hayat. Selanjutnya sifat apa? Sama, basar, dan kalam. Lihat. Nih, sama pendengaran. Lawannya apa? Kalau mendengar, kalau tidak mendengar namanya apa? Tuli. Basar penglihatan. Ingat ya, Allah tidak mendengar dengan telinga, tidak melihat dengan mata. Dia melihat dan mendengar, juga berbicara dengan caranya sendiri yang kita nggak tahu hakikatnya. Yang jelas kalau Allah dikatakan mendengar dengan mata, mendengar dengan telinga, pada akhirnya Allah kan kita katakan tidak punya bagian-bagian, ya kan? Tidak punya bagian-bagian. Itu bertentangan dengan prinsip tauhid. Pendengaran lawannya apa? Ketulian. Penglihatan lawannya kebutaan. Pembicaraan, firman, Allah bicara, lawannya apa? Kebisuan atau bisu. Lihat. Kebisuan, ketulian, kebutaan, kebisuan. Ini saya mau nanya, kekurangan atau kelebihan? Semuanya sepakat ini adalah kekurangan. Layak nggak bagi Tuhan? Nggak layak. Kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak berbicara, berarti Allah disifati dengan kebalikannya. Kebalikannya apa? Tuli, buta, bisu. Tuli, buta, bisu. Kalau Allah tidak berbicara, tidak melihat, tidak mendengar, berarti disifati dengan kebalikan. Sementara kebalikannya kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Mungkin atau mustahil bagi Tuhan? Mustahil. Karena itu kita katakan, di samping dia punya kuasa, kehendak, pengetahuan, dan kehidupan, maka Allah juga punya pendengaran, punya penglihatan, punya firman. Dalam arti dia berbicara. Tapi tidak seperti bicaranya makhluk mendengar dengan perantara atau tanpa perantara. Perantaranya apa? Bisa nggak kamu bilang Allah punya telinga, telinganya nggak seperti telinga kita? Nggak. Allah punya mata, matanya nggak seperti mata kita? Salah. Karena Allah tidak punya bagian. Kalau dikatakan Allah punya telinga, punya mata, berarti Allah punya bagian. Sosok yang memiliki bagian butuh kepada bagian-bagiannya. Dan itu mungkin atau mustahil? Mustahil. Visual. La yujad. Mana la yujad? There is not. Selesai sifat wajib, terakhir ada sifat jaiz. Apa sifat jaiz? Sifat yang mungkin bagi Allah. Apa itu? Satu. Cuma ada satu. Apa itu? Mengadakan dan meniadakan makhluk. Dengarin. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 2. Ingat ini bukan pembatasan, tapi untuk memudahkan. Yang jaiz ada satu, yaitu apa? Mengadakan dan meniadakan
Apa buktinya kalau Allah itu perbuatannya bersifat mungkin? Halaman 120. Wa amma burhanu qawli fi'lil mumkinat aw tarkiha jaizan fi haqqihi ta'ala. Adapun bukti bahwa melakukan sesuatu yang mungkin. Allah bisa nggak mengadakan makhluk namanya berhat? Bisa? Harus nggak? Harus nggak? Tidak harus. Allah wajib nggak mengutus para nabi? Tidak wajib. Tapi dia dengan kasih sayangnya mengutus para nabi. Tapi tidak wajib. Apa buktinya kalau perbuatan Allah itu mungkin? Kata Imam Sanusi, fali'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lan qalabal mumkin wajiban aw mustahilan wa dzalika la yuqal. Kalau seandainya Allah itu wajib baginya sesuatu, maka kata Imam Sanusi akan terjadi yang namanya qalbul haqa'iq. Saya nggak tahu kepala kamu masih bisa cerna apa enggak? Udah enggak ya? Qalbul haqa'iq. Qalbul haqa'iq itu jadi pemutarbalikan hakikat. Nih lihat. Wajib, mungkin, mustahil. Masih ingat pembahasan hukum akal wajib, mungkin, dan mustahil? Bisa nggak yang mungkin kita katakan wajib? Ya enggak dong. Yang wajib, mungkin. Bisa nggak yang mungkin kita katakan mustahil? Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuatannya bersifat mungkin. Dalam arti Allah itu nggak wajib memberi kamu rezeki, nggak wajib dia itu memberikan kamu pahala. Dia memberikan kamu pahala, memberikan kamu rezeki karena kemurahan dan karunia-Nya saja. Bukan karena kewajiban. Kata Imam Sanusi, kalau perbuatan Allah itu menjadi wajib, ya itu namanya pemutarbalikan hakikat. Masa yang wajib dikatakan mungkin, yang mungkin dikatakan wajib? Nggak bisa begitu. Allah itu perbuatannya mungkin. Kalau dikatakan wajib, maka yang mungkin berubah menjadi wajib dan ini mustahil. Paham atau nggak paham? Terserah kamu dah. Jadi perubahan sesuatu yang tadinya mungkin menjadi wajib itu mustahil. Mustahil. Ada lagi penjelasan yang lebih gampang nih. Halaman 122. Saya ngutip Syekh Ahmad An-Nahrawi dalam kitab Ad-Durrul Farid. Fal ijad wa tark jaizan alaihi ta'ala la wajiban. Mengadakan dan meniadakan itu sifatnya boleh bagi Allah, tidak wajib. Li'annahu la wajib alaihi ta'ala syai'un lakana muftaqiran ila dzalika syai' liyatakammala bihi waftiqaruhu ta'ala ila syai'in naqsun wa naqsu alaihi muhal fala syai'a wajibun alaihi ta'ala. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.